Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali lagi dengan saya, yaitu Ketus Taprodiano dengan NIM 22111273. Nah, saya berasal dari jurusan PGSD yang sudah beranjak semester 6. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan, yaitu mengenai mata kuliah psikopedagogi. Nah, tapi sebelum itu, ada pun beberapa rumusan masalah atau beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu dari nomor 1, mengapa kita belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan. Nah, bagaimanakah urgensinya terhadap perubahan diri dan juga fungsi manusianya. Nah, menurut saya itu belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan karena merupakan proses utama yang memungkinkan individu berkembang secara intelektual, individu yang memiliki emosional, sosial, dan moral. Nah, selanjutnya berikut ada beberapa penjelasan urgensi terhadap perubahan diri dan juga fungsi manusia, yaitu yang pertama sebagai sarana perubahan diri. Nah, belajar memungkinkan seseorang mengubah cara berpikir, bagaimana seseorang berubah caranya bersikap dan perilaku. Nah, melalui belajar, manusia dapat memperbaiki kesalahan yang dapat meningkatkan kemampuan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan-tantangan yang baru. Nah, proses ini menciptakan bahwa transformasi dari ketidaktahuan menjadi pemahaman dari pasif menjadi aktif, dan dari bergantung menjadi mandiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembentukan identitas dan karakter. Nah, pendidikan itu melalui proses belajar itu membantu membentuk karakter dan jati diri dari individu itu sendiri. Nah, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan empati ditanamkan melalui pengalaman belajar, baik formal maupun informal. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan fungsi manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir, atau istilahnya dalam bahasa Sanskerta yaitu Homo sapiens. Ini memiliki potensi untuk berkembang. Belajar adalah alat untuk mengasah potensi tersebut dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, berinovasi, dan berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu fondasi sebagai kemajuan peradaban. Nah, sudah kita ketahui bahwa kemajuan sekarang itu sudah beberapa mengalami dinamika. Khususnya salah satunya itu perubahan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan tanpa belajar. Nah, tanpa belajar, kita tidak akan ada kemajuan sosial ataupun peradaban. Nah, dengan demikian, belajar bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi fondasi bagi pengembangan pribadi dan kemanusiaan secara menyeluruh. Nah, itu mengenai pertanyaan nomor 1 yang sudah saya jelaskan secara lengkap. Baik, kita akan berlanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini yaitu membandingkan dan kontraskan antara teori behavioristik dengan teori belajar kognitif. Nah, pada pembahasan ini saya jelaskan secara dasar ya, yaitu fokus pada perbedaan pandangan terhadap proses belajar. Nah, teori yang pertama yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif ini memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar dalam memahami proses belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa teori behavioristik ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari perubahan perilaku yang dapat diamati. Nah, setiap individu itu memiliki beberapa perilaku yang berbeda-beda. Nah, perubahan inilah yang terjadi sebagai sebuah respon terhadap stimulus
dari lingkungan di mana individu dianggap sebagai pihak yang pasif. Nah, dalam pandangan ini, belajar terjadi melalui proses pengondisian, baik klasik maupun operan. Nah, sebagai yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh yang dikenal yang terdahulu, yaitu yang pertama dari Ivan Pavlov, John Watson, dan juga V.F. Skinner. Misalnya seorang siswa dapat belajar mengerjakan soal dengan cepat. Nah, karena terbiasa diberi sebuah penghargaan setiap hari, setiap kali berhasil menyelesaikannya dengan benar. Nah, penguatan ini atau disebut dengan reinforcement dan juga hukuman yang disebut dengan punishment dianggap sebagai alat utama untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, fokus utama teori ini pada apa yang terjadi dalam pikiran siswa. Berbeda dengan behavioristik, teori belajar kognitif ini memandang bahwa belajar sebagai suatu proses internal yang kompleks dan aktif, di mana individu terlibat secara langsung dalam membangun pengetahuan, serta menekankan bahwa belajar tidak hanya sebatas perubahan perilaku, tetapi juga melibatkan perubahan dalam struktur kognitif dan cara berpikir seseorang. Nah, adapun tokoh-tokoh yang terlibat aktif dalam teori kognitif, yaitu yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Jerome Bruner, di mana menurut tokoh-tokoh itu menyatakan bahwa peserta didik memproses informasi, membuat koneksi dengan pengetahuan sebelumnya, dan membentuk skema mental baru berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam teori ini, peserta didik itu memiliki peran penting dalam mengarahkan proses belajarnya sendiri. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang sesuai dengan teori kognitif itu lebih dipentingkan untuk menekankan pemecahan masalah, diskusi, dan eksplorasi, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan dan memahami konsepnya secara mendalam. Baik, itu teman-teman dari pertanyaan nomor 2. Ya, semoga teman-teman semuanya mengerti ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu menjelaskan tentang pengertian teori belajar humanistik dan bagaimana 3 prinsip utama dari teori ini. Nah, dari judulnya sudah kita ketahui bahwa humanistik. Nah, humanistik di sini adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada potensi manusia, di mana secara teori, secara utuh dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, teori ini melihat belajar bukan hanya sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai proses pertumbuhan pribadi yang mengarah pada pembentukan karakter, identitas, dan pemenuhan kebutuhan dirinya secara holistik. Nah, dalam pandangan humanistik, setiap individu itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang secara positif, asalkan berada dalam lingkungan yang mendukung dan penuh empati. Seperti itulah perilaku itu akan muncul bahwa potensi manusia memiliki sebuah pembelajaran. Nah, adapun beberapa tokoh-tokoh yang terlibat penting dalam teori ini, yang paling terkenal itu bernama Abraham Maslow dengan konsep hierarki kebutuhan, serta Carl Rogers yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman secara emosional dan bebas dari tekanan. Nah, setelah kita mempelajari konsep, adapun beberapa 3 prinsip utama dalam teori belajar humanistik yang relevan dengan praktik pendidikan. Nah, pertama yaitu aktualisasi diri. Nah, menjadi tujuan
utama belajar yaitu membantu siswa menjadi versi terbaik dari dirinya dengan mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua yaitu belajar harus bermakna dan relevan dengan pengalaman pribadi siswa. Nah, ini berarti proses belajar itu harus menyentuh aspek emosional dan tidak semata-mata berfokus pada hafalan ataupun materi-materi yang diberikan di lingkungan sekolahnya, tetapi juga pada pemahaman diri dan juga hubungan sosialnya dengan individu lainnya. Yang terakhir yaitu hubungan guru dan siswa harus bersifat humanis, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan empati, dengan kepercayaan dan penerimaan tanpa syarat, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dengan kasih sayang, bukan sebagai penguasa kelas yang menekankan hukuman atau otoritas. Nah, dengan prinsip-prinsip ini dapat kita ketahui bahwa teori humanistik menekankan bahwa keberhasilan belajar bergantung pada sejauh mana pendidikan mampu memanusiakan manusia, yaitu yang utamanya adalah peserta didik. Baik, semoga teman-teman mengerti ya mengenai pertanyaan nomor 3. Nah, setelah teman-teman mengerti, mari kita beranjak ke soal nomor 4, yaitu menjelaskan tentang makna perkembangan individu dan hubungan antara pembawaan dan juga lingkungan. Oke, yang pertama saya jelaskan yaitu mengenai perkembangan individu yang merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial maupun moral. Nah, perkembangan ini berlangsung secara bertahap dan sistematik, dimulai sejak masa prenatal hingga dewasa. Masa prenatal ini sebelum siswa mengalami proses kelahiran dan juga hingga mencapai dewasa. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Nah, makna dari perkembangan individu ini tidak hanya terletak pada pertamanya usia atau kemampuannya semata, tetapi lebih dalam pada bagaimana seseorang itu menjadi pribadi yang memiliki sikap yang matang, yang memiliki sikap yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan aktivitasnya. Nah, setiap tahap perkembangan itu membawa tantangan dan tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan agar individu dapat melangkah ke tahap berikutnya dengan baik. Dalam proses perkembangan terdapat hubungan yang erat dengan pembawaan. Pembawaan ini nama lainnya adalah hereditas, dan lingkungan, yaitu nama lainnya environment. Nah, pembawaan di sini adalah potensi atau sifat bawaan yang diwarisi dari seseorang, yaitu dari misalnya orang tua siswa, yaitu melalui faktor genetik seperti kecerdasan, seperti temperamen dan kondisi fisik yang sudah dibawa oleh orang tuanya sendiri. Nah, sementara itu lingkungan itu mencakup segala pengaruh yang terjadi di luar atau eksternal, di mana individu seperti hubungan antara keluarga, sekolah, masyarakat, budaya, dan pengalaman hidupnya. Nah, kedua yaitu faktor ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Nah, misalnya seorang anak yang memiliki bakat, misalnya mereka bisa bermain musikal, akan lebih berkembang. Nah, jika ia tumbuh dalam lingkungan yang menurut dia lebih menyenangkan, seperti keluarga yang menyediakan yang memiliki hobi alat musik dan memiliki hobi pendidikan seni. Nah, dari sanalah siswa akan tumbuh berkembang bahwa
seolah-olah alat musik itu merupakan permainan bagi mereka, padahal alat musik itu adalah sebuah pembelajaran dan menumbuhkan bakat yang tumbuh dalam diri siswa. Sebaliknya, potensi bawaan lingkungan yang tinggi bisa saja tidak berkembang jika tidak memberikan kesempatan untuk individu bertumbuh. Nah, oleh karena itu, perkembangan individu merupakan hasil dari sinergi antara pembawaan dan lingkungan yang saling mempengaruhi secara dinamis. Oke, semoga itu ya perlengkapan secara lengkap pernyataan dari saya mengenai soal nomor 4. Semoga teman-teman semuanya mengerti ya. Kita akan lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, kita di sini sudah beranjak ke soal nomor terakhir. Semoga teman-teman semuanya bisa lebih semangat untuk memahami apa yang saya jelaskan ini. Nah, di soal nomor 5 ini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kejenuhan belajar. Selain kejenuhan belajar, juga ada timbal baliknya, yaitu kesulitan belajar. Nah, bagaimanakah faktor dari kedua ini yang secara internal siswa yang dapat menyebabkan kedua hal tersebut? Nah, kita ketahui bahwa kejenuhan belajar itu adalah kondisi di mana siswa merasa bosan dan tidak bersemangat. Mereka tidak, seolah-olah belajar itu membosankan bagi mereka dan kehilangan motivasi dalam mengikuti proses pembelajarannya. Biasanya kejenuhan ini muncul akibat rutinitas belajar yang seolah-olah hanya itu-itu saja atau disebut dengan monoton. Nah, selain pembelajaran monoton, metode pembelajaran yang kurang menarik. Di setiap pembelajaran, seolah-olah siswa selalu mendapatkan bahwa metode pembelajaran itu-itu saja, sehingga mereka merasa jenuh dan tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Selain itu, siswa tidak mengerti mengenai materi. Mereka terkadang bahwa belajar merupakan tekanan yang berlebihan bagi mereka. Nah, siswa mengalami kejenuhan ini cenderung sulit mereka untuk berkonsentrasi, enggan menyelesaikan tugas, dan menunjukkan sikap pasif atau apatis di kelas. Nah, kejenuhan ini jika tidak ditangani dapat menurunkan prestasi belajarnya, baik dari hasil belajarnya, dari apresiasinya selama mereka mengikuti pembelajaran. Selain itu, minat siswanya juga akan seolah-olah kurang dan tidak memiliki motivasi yang tinggi. Nah, selain itu, kesulitan belajar di sisi lain adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam memahami materi, baik secara keseluruhan maupun dalam aspek tertentu. Meskipun telah mengikuti proses pembelajaran secara normal, kesulitan belajar ini bisa bersifat sementara atau menetap, tergantung pada penyebab dan penanganannya. Hal ini bisa terlihat dari nilainya, dari hasil belajarnya yang rendah, ketidakmampuan mengikuti ritme belajar teman sekelasnya. Selain itu, ada yang terakhir, yaitu kesalahan berulang dalam memahami konsepnya selama belajar di kelas. Nah, dari dua faktor itu sudah jelas ya bahwa faktor internal siswa yang dapat menyebabkan kejenuhan dan kesulitan belajar. Nah, adapun faktor-faktor ini yaitu faktor internal yang pertama mengenai kondisi psikologisnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa kondisi psikologis itu sangat sulit untuk dicari solusinya. Seperti misalnya siswa yang mengalami stres, kecemasan atau kurang motivasinya diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, emosi-emosi negatif ini dapat membuat siswa sulit fokus dan cepat merasa bahwa seolah-olah belajar itu sangat jenuh bagi mereka. Nah, kondisi
faktor internal yang kedua yaitu mengenai kondisi fisik. Nah, selain psikologis itu ada yang namanya kondisi fisik. Kondisi fisik ini dapat kita lihat bahwa misalnya siswa mengalami kelelahan, kurang tidur, atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, kondisi fisik yang kurang prima akan mempengaruhi daya konsentrasi dan kemampuan berpikir siswa sehingga membesar kemungkinan mengalami kesulitan atau kejenuhan belajar. Nah, dengan memahami penyebab internal ini, guru dan orang tua dapat mengambil langkah yaitu seperti pencegahan dan pendampingan yang tepat agar siswa tetap termotivasi dan mampu belajar secara optimal. Baik, itu ya pertanyaan terakhir. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, yaitu dari pertanyaan nomor 1 hingga pertanyaan sekarang yaitu nomor 5. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi untuk selalu aktif dalam pembelajaran dan selalu mengikuti apa yang menjadi bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan. Oke, semoga kita berjumpa lagi ya di hari-hari selanjutnya. Bye-bye. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat tinggal. Oke.